Hai pejuang Ukom, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Come back again to my channel, Novi Indrayati. Seperti biasa, kita hari ini akan sharing-sharing nih tentang soal-soal Ukom. Tentunya khusus hanya untuk keperawatan anak ya gengs. Nah, supaya kuota kalian gak habis banyak, kita langsung aja nih ke soal yang pertama. Ya, langsung ke soal nomor 11 karena waktu itu jilid 1 udah sampai nomor 10 ya gengs. Ya, soal nomor 11. Bayi perempuan baru lahir prematur dengan berat 1900 gram. Hasil pengkajian, kulit bayi nampak banyak dilapisi vernix caseosa, frekuensi napas 54 kali per menit, suhunya 35,4 derajat Celcius, kemudian refleks hisapnya lemah, bayi tidak mau menyusu. Ibu pasien mengatakan khawatir dan bingung dengan keadaan bayinya. Pertanyaannya adalah, apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus tersebut? Sebelum kita membahas soal nomor 11, teman-teman silahkan menjawab dulu ya. Baik, kita mulai untuk melihat jawabannya satu persatu. Jawabannya adalah ajarkan cara memakaikan pakaian bayi. Yang B, ajarkan perawatan metode kanguru. Yang C, ajarkan cara menyusui bayi yang benar. Yang D, ajarkan cara memandikan bayi. Dan yang terakhir E, ajarkan cara membedong bayi. Semua jawaban ini sebenarnya boleh kita berikan pendidikan tentang ini pada ibu-ibu yang baru melahirkan, terutama pada ibu-ibu yang mungkin baru pertama kali melahirkan dan belum mengerti atau belum memiliki pengalaman akan mengurus bayi ya teman-teman. Cuman kita harus memilih pendidikan kesehatan yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut. Untuk menentukan pendidikan kesehatan apa yang paling tepat diberikan pada kasus ini, tentunya kita harus menentukan masalah utamanya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lihat dulu dari data yang ada, bahwa bayi lahir secara prematur, terus kemudian berat badannya juga hanya 1900 gram. Hal ini menunjukkan bahwa bayi mengalami BBLR ya teman-teman. Bayi yang mengalami BBLR, kita tahu bahwa dia akan lebih mudah mengalami kehilangan panas. Nah, proses tersebut mengakibatkan bayi juga dapat mengalami hipotermi. Kita juga dapat melihat suhu tubuh bayi tersebut hanya 35,4 derajat Celcius. Lalu, kita harus berpikir kira-kira tindakan apa yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Ya, betul. Mengajarkan orang tua untuk melakukan metode kanguru. Kita ingat kembali bahwa metode kanguru ini memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Dari yang dapat menstabilkan suhu tubuh bayi, terus kemudian menstabilkan respiratori pada bayi, terus kemudian meningkatkan berat badan bayi, serta penelitian juga menyebutkan bahwa metode kanguru ini mampu meningkatkan produksi ASI pada ibu dan meningkatkan kepercayaan diri pada ibu loh teman-teman. Sehingga jawaban yang paling tepat di antara pendidikan kesehatan yang ada adalah perawatan metode kanguru. Oke, sekarang kita next untuk kasus yang selanjutnya. Kasus nomor 12, anak usia 3 tahun dibawa ke IGD karena muntah-muntah. Anak nampak lemas, berat badan 15 kg. Dokter menyampaikan kepada perawat untuk diberikan injeksi ranitidin melalui selang infus dengan dosis 20 mg. Setiap satu ampul ranitidin mengandung 50 mg per 2. Pertanyaannya adalah, berapa mili ranitidin yang harus diberikan perawat kepada klien? Ya, ini kita memang harus menggunakan rumus ya teman-teman. Tapi untuk tips and tricks pertama kali yang kita harus pikirkan adalah kita harus mampu memahami konsep dari pemberian dosis obat. Kita tahu bahwa obat yang tersedia ada 50 mg per 2 mili. Jadi, setiap 2 mili kandungannya 50 mg. Lalu kita akan menemukan setiap 1 mili berarti hanya mengandung 25 mg. Kalau yang diminta 20 mg, kira-kira ada 1 mili nggak teman-teman? Iya, nggak ada ya teman-teman. Jadi harusnya jawabannya di bawah 1 mili. Tapi yang menjadi masalah, jawaban A sampai dengan E semuanya di bawah 1 mili. Berarti
dari A sampai E memiliki kemungkinan jawaban tersebut. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita menggunakan rumus dosis yang diminta dibagi dengan dosis yang tersedia, terus kemudian dikalikan dengan volume yang ada. Supaya tidak bingung, saya hapus dulu ya teman-teman. Oke, dosis yang tersedia ada 50, dosis yang diminta 20, volumenya 2 mili. Karena tadi rumusnya adalah dosis yang diminta 20 dibagi dengan dosis yang tersedia 50 dikali dengan volume yang tersedia. Pertama 20 dibagi 50 dulu. 20 dibagi 50 kan nggak bisa tuh teman-teman. Kita tambahkan, kasih sumbangan 0 nih di sini, berarti kan di sini juga kasih 0, 0, terus kemudian berarti di sini jadi 200. 200 dibagi 50 kan 4 tuh teman-teman. Tinggal dikalikan dengan 2. Berapa? Ya, 0,8 mili. Ini jawabannya ya teman-teman. Oke, next ke kasus selanjutnya. Nomor 13. Seorang anak perempuan berusia 16 tahun dibawa ke IGD oleh polisi karena mengalami luka bakar akibat ledakan kompor. Klien mengatakan panas dan haus. Tekanan darah 80/60, frekuensi nadi 98 kali per menit, respiratory rate-nya 34 kali per menit. Klien mengalami luka bakar di kepala, ekstremitas atas, bagian punggung dan abdomen. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan perawatan luka dengan teknik steril, melakukan observasi ketat cairan, memonitoring produksi urin, melakukan resusitasi cairan, dan E. Melakukan irigasi. Ya, teman-teman boleh menjawab dulu kok. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jika kita melihat luasnya luka bakar dari yang klien mengalami luka bakar di kepala, ekstremitas atas, bagian punggung dan abdomen, ini luka bakarnya sangat luas ya teman-teman. Boleh kalau misalkan kita mau melakukan perawatan luka dengan teknik steril, karena kita tahu bahwa kulit merupakan pertahanan tubuh yang paling utama atau paling barier. Nah, ketika ada luka di kulit, maka infeksi akan mudah masuk. Tapi kita lihat dulu nih, kita save dulu ya jawaban A. Kita lihat dulu yang B, melakukan observasi ketat cairan. Bisa juga dilakukan karena ketika seseorang mengalami luka bakar yang sangat luas, maka kemungkinan dia juga mengalami kehilangan volume cairan tubuh. Tapi kalau hanya melakukan observasi, mungkin ini tidak memberikan dampak yang sangat signifikan ya teman-teman kepada klien. Yang C, monitoring produksi urin juga boleh sebenarnya. Terus, tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Yang D, melakukan resusitasi cairan. Ini harus segera dilakukan apabila memang ada indikasi pasien mengalami kekurangan volume cairan. Yang E, melakukan irigasi. Ini sepertinya kurang tepat ya teman-teman. Oke. Dari luasnya luka bakar berarti pasien kemungkinan dapat mengalami kehilangan volume cairan. Terus kemudian klien mengatakan panas dan haus. Keadaan ini juga mengindikasikan adanya kekurangan volume cairan pada pasien. Sehingga jika ditanyakan tindakan apa yang paling tepat pada kasus ini, maka jawabannya adalah ya, melakukan resusitasi cairan karena klien mengalami kekurangan volume cairan. Oke. Soal nomor 14. Seorang anak laki-laki dibawa ibunya ke klinik tumbuh kembang untuk menilai pertumbuhan dan perkembangannya. Perawat melakukan pemeriksaan tumbang dengan menggunakan Denver 2. Tanggal pemeriksaan anak 5 Februari 2020 dan anak lahir pada tanggal 10 Maret 2017. Pertanyaannya adalah, berapa usia anak yang akan dijadikan acuan oleh perawat dalam melakukan tes Denver 2? A. 2 tahun 10 bulan 25 hari. B. 1 tahun 10 bulan 25 hari. C. 1 tahun 10 bulan 25 hari.
D. 1 tahun 8 bulan 15 hari, dan E. 2 tahun 7 bulan 25 hari. Ya, untuk menghitung usia anak, maka rumus yang kita gunakan adalah tanggal tes dikurangi dengan tanggal lahir anak. Tanggal tesnya adalah 5 Februari, karena Februari ada bulan kedua, kita tulis 2, tahun 2020. Kemudian tanggal lahir anak adalah 10 Maret tahun 2017. Tinggal kita kurangi ya teman-teman. Karena 5 dikurangi 10 hasilnya minus, maka kita pinjam 1 bulan. 1 bulan isinya adalah 30 hari. Jadi di sini 5 hari ditambah dengan 30 hari. Hasilnya adalah 35. 35 ini kita kurangi dengan 10 tanggal lahir anak. Hasilnya adalah 25. Untuk bulannya, karena 2 ini sudah dikurangi 1 untuk hari yang kurang ini, maka tinggal 1 bulan. Maka kita pinjam dari tahunnya. Kita pinjam 1 tahun. 1 tahun isinya adalah 12 bulan. 12 bulan ditambah dengan 1 bulan. Hasilnya adalah 13. 13 dikurangi bulan lahir anak, yaitu bulan Maret atau 3, hasilnya adalah 10. Untuk tahunnya 2020 dikurangi 2017. Nah, karena 2020 ini sudah dipinjam oleh sebulan, maka tinggal 2019. 2019 dikurangi 2017, hasilnya adalah 2. Maka usia anak yang akan dijadikan acuan oleh perawat dalam melakukan tes Denver 2 adalah 2 tahun 10 bulan lebih 25 hari. Jawabannya adalah ya, A ya teman-teman. Soal nomor 15. Anak usia 15 tahun dirawat inap karena sakit kepala yang sangat hebat. Hasil pengkajian skala nyeri 9, nyeri seperti ditusuk-tusuk, nyeri hilang timbul. Ibu klien mengatakan memberikan air putih yang telah didoakan oleh tokoh agama. Apakah respon perawat yang tepat dalam situasi tersebut? A. Fokus pada kebutuhan klien. B. Fokus pada nilai-nilai perawat. C. Fokus pada praktek keperawatan. D. Menerima budaya pasien jika sesuai dan mendukung kesehatan klien. Dan E. Menyarankan keluarga untuk tidak memberikan makanan dari luar rumah sakit. Oke, silahkan dijawab oleh teman-teman. Oke, kita bahas ya teman-teman. Kita harus mengingat kembali bahwa prinsip perawatan itu juga ada yang namanya transculture. Teorinya milik Leininger ya teman-teman, di mana perawat juga harus mampu beradaptasi atau mampu menghargai kebudayaan yang ada di masyarakat. Nah, memberikan minuman yang sudah air putih lah yang sudah didoakan itu juga tidak akan menjadi masalah selama memang tidak ada kontraindikasi dengan keadaan pasien. Sehingga apabila tidak ada kontraindikasi, maka air yang telah didoakan dapat diberikan kepada pasien sebagai bentuk dari kita sebagai perawat melakukan asuhan keperawatan berbasis pada transculture atau menghargai budaya dari masyarakat. So, jawaban yang paling tepat adalah ya, D ya teman-teman. Jawabannya adalah D. Next ya teman-teman. Soal nomor 16. Anak laki-laki usia 6 tahun, berat badan 13 kg, terdiagnosa diabetes mellitus tipe 1. Dokter memberikan dosis insulin 0,5 unit per kilogram per berat badan per hari. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu dilakukan perawat selama pemberian insulin? A. Memantau glukosa darah dan reduksi urin.
B. Memonitor adanya nefropati diabetik. C. Mengajak anak untuk berolahraga. D. Memonitor tanda-tanda vital. Dan yang terakhir E adalah menjaga pola makan klien. Teman-teman boleh menjawab terlebih dahulu ya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Kita mulai dari yang E, coba menjaga pola makan klien. Boleh, karena memang seseorang yang mengalami diabetes, tidak hanya dewasa, anak-anak juga bisa terjangkit diabetes. Kita memang harus memperhatikan pola makannya supaya kondisi atau kadar dari glukosa ya tersebut dapat stabil ya teman-teman. Kita save dulu jawaban yang E. Jawaban yang D, memonitor tanda-tanda vital, boleh juga tapi terlalu jauh. C, mengajak anak untuk berolahraga, boleh, tapi ini juga belum begitu tepat untuk menjawab dari pertanyaan nomor 16. Yang B, monitor adanya nefropati diabetik, juga boleh. Kita harus memonitor kira-kira jaringan mana yang sudah mengalami nekrotik, itu kita juga harus perhatikan, tapi tidak begitu sinkron dengan pertanyaan dan soal. Yang A, memantau glukosa darah dan reduksi urin. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat untuk kasus ini. Kenapa demikian? Pemberian insulin itu bergantung pada kadar glukosa yang ada dalam tubuh kita ya teman-teman. Apabila glukosanya sedikit, maka sedikit atau banyaknya glukosa maksud saya itu akan mempengaruhi dalam pemberian dosis insulin itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Oke, kita next pertanyaan berikutnya. Soal nomor 17, bayi usia 3 hari dirawat dengan diagnosa hiperbilirubin. Berat lahir 1900 gram. Perawat membuka inkubator untuk memberikan obat dan lupa menutup kembali. Suhu di ruangan hanya 19 derajat Celcius. Suhu bayi 35,3 derajat Celcius. Suhu bayi yang hanya 35,3 derajat Celcius ini menandakan bayi mengalami hipotermi ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah jenis mekanisme kehilangan panas yang dialami bayi pada kasus tersebut? Oke, kalau melihat 5 jawaban ini, saya akan langsung mengeliminasi jawaban D dan jawaban yang E. Kenapa demikian? Karena evaporasi dengan penguapan ini adalah maknanya sama, hanya tulisannya yang beda. Ya, jadi tinggal kita pikirkan kira-kira kehilangan panasnya melalui konduksi, konveksi, atau radiasi. Secara radiasi berarti saya contohkan kehilangan panas atau perpindahan panas seperti ketika teman-teman kalau anak-anak yang pramuka ya pasti tahu pada saat menyalakan api unggun, walaupun teman-teman tidak langsung menyentuh apinya, pasti apabila dalam jarak dekat teman-teman akan merasakan panas dari api tersebut. Kemudian kalau untuk yang konveksi itu perpindahan panas, dan perpindahan panas tersebut dapat memindahkan juga perantaranya, seperti misalkan angin darat dengan air laut, angin darat dengan angin laut. Terus kemudian suhu di luar dengan misalkan suhu di luar dingin, terus kemudian suhu di dalam panas. Dia akan terjadi perpindahan suhu sehingga kita di dalam juga ikut dingin. Nah, kalau yang secara konduksi, dia biasanya melalui bahan-bahan konduktor ya. Misalkan kita menempelkan tangan kita ke besi yang dingin, maka tangan kita juga akan ikut dingin. Ada perantaranya di sana. Nah, mana yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah B, konveksi ya teman-teman. Jadi adanya perpindahan suhu antara ruangan yang hanya 19 derajat Celcius, terus kemudian inkubator yang walaupun sudah dihangatkan tapi karena tadi terbuka inkubatornya tidak ditutup, lupa, akhirnya terjadi perpindahan suhu antara suhu ruangan dengan suhu di inkubator. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, secara konveksi. Soal nomor 18, bayi perempuan lahir spontan di puskesmas. Hasil
nilai Apgar skor dari hasil pengkajian pada bayi tersebut. A4, B5, C6, D7, E8. Boleh teman-teman kalau ingin menjawab terlebih dahulu. Oke, sebenarnya Apgar skor ini untuk apa sih? Jadi, Apgar skor ini digunakan untuk menilai apakah bayi mengalami asfiksia atau tidak. Nah, nilai maksimal daripada Apgar skor adalah 10, sedangkan nilai minimalnya adalah 0. Apgar skor untuk lebih mudah kita mengingatnya, maka dari Apgar ini kita dapat mengartikan bahwa A merupakan appearance atau warna kulit bayi, kemudian P adalah pulse atau denyut jantung, G adalah Grimmensch atau reaksi terhadap rangsangan, A activity tonus otot, dan R respiratory atau kita melihat usaha bayi dalam bernapas. Masing-masing hal ini kita nilai dengan maksimal nilainya adalah 2, sedangkan minimal nilainya adalah 0. Karena ada 5 hal yang kita nilai, maka maksimal 10, minimal 0. Oke. Kita lihat appearance. Bayi lahir dengan warna kulit nampak kebiruan di bagian ekstremitas. Ketika seluruhnya mengalami kebiruan seluruh badan, maka nilainya adalah 0. Tapi kalau hanya ekstremitas saja, maka nilainya adalah 1. Tapi kalau misalkan seluruh badan bayi itu merah muda, maka nilainya adalah 2. Untuk pulse atau denyut jantung, kalau misalkan tidak ditemukan, maka nilainya 0. Kurang dari 100 nilainya 1, lebih dari 100 kali per menit atau sama dengan 100 nilainya adalah 2. Kemudian Grimmensch, reaksi terhadap rangsang, kalau misalkan tidak ada nilainya 0. Menangis lemah nilainya 1, menangis keras nilainya adalah 2. Activity atau tonus otot, kalau misalkan lumpuh tidak ada aktivitas, maka nilainya 0. Sedikit fleksi pada ekstremitas nilainya 1, kemudian fleksi balik nilainya 2. Yang terakhir adalah respiratory atau usaha bayi dalam bernapas. Kalau misalkan bayi nampak tidak bernapas, berarti nilainya 0. Kemudian kalau misalkan pernapasannya teratur, maka nilainya adalah pernapasannya tidak teratur, kemudian menangisnya juga lemah seperti merintih, itu nilainya 1. Dan yang terakhir, apabila pernapasannya bagus, maka nilainya adalah 2. Pada soal dinyatakan bahwa kulit bayi nampak kebiruan di bagian ekstremitas, berarti nilainya 1. Nadanya 80 kali per menit, artinya kurang dari 100 kali per menit, berarti nilainya juga 1. Sedikit aktif apabila diberi rangsang, nilainya juga 1. Tonus otot sedikit fleksi, nilainya juga 1. Kemudian napas juga tidak teratur, artinya nilainya 1. Dari kelima aspek yang kita nilai, semuanya nilainya 1. Berarti jumlah skornya adalah 5 ya teman-teman. Soal nomor 19, bayi perempuan dirawat di ruang perinatologi selama 5 hari karena mengalami hiperbilirubinemia. Keadaan bayi sudah membaik dan diizinkan pulang. Orang tua menanyakan kepada perawat bagaimana cara mempersiapkan ASIP yang dikeluarkan dari kulkas agar dapat dikonsumsi oleh bayinya, karena ibu akan kembali bekerja jika cutinya telah habis. Pertanyaannya adalah, sebagai perawat, jawaban apakah yang akan Anda sampaikan? A. ASIP dari kulkas dapat dikonsumsi langsung. B. ASIP tidak perlu diletakkan di kulkas karena tahan lama. C. ASIP harus segera diminum oleh bayi agar nutrisinya tidak rusak. D. Rendam ASIP bersama tempatnya dalam wadah yang berisi air hangat. Dan E. Rebus ASIP sampai mendidih dan diamkan agar sama dengan suhu ruangan. Ya. Pada ibu-ibu yang harus bekerja atau mungkin tidak bisa standby 24 jam dengan anaknya, biasanya mereka akan melakukan pumping atau memerah ASI-nya sehingga ASI-nya menjadi ASIP ya, air susu ibu perah.
memang sebaiknya ASIP ini diminumkan langsung kepada bayi agar nutrisi bayi tidak rusak. But the problem is, ibunya nggak bisa standby 24 jam di rumah untuk menemani anaknya. Sehingga perlu metode-metode tertentu untuk menyimpan ASI supaya tidak rusak, masih dapat dikonsumsi oleh anak. Nah, kita tahu bahwa ASIP akan bertahan selama 6 sampai dengan 8 jam di suhu kamar 26 derajat Celcius. Kemudian, kalau misalkan ASIP diletakkan di plastik khusus atau di botol kaca, kemudian dimasukkan ke dalam termos es, dia akan bertahan selama 24 jam. Kalau misalkan ASIP disimpan di lemari es, dia dapat bertahan 2 sampai dengan 3 hari. Kalau di lemari es biasa ya teman-teman, di pintu katakanlah. Tapi kalau misalkan ASIP diletakkan di freezer dan kulkasnya itu hanya 1 pintu, dia bisa bertahan selama 2 minggu sampai dengan 3 bulan. Kemudian kalau misalkan ASIP ini ditaruh di kulkas, lalu bagaimana cara menyediakan atau menyiapkan ASIP agar bisa langsung dikonsumsi oleh bayi? Caranya adalah ASIP kalau misalkan letaknya di freezer, dia diturunin dulu ke pintu, terus dikeluarkan dari kulkas, didiamkan dulu sampai dengan sama dengan suhu ruangan. Setelah itu, jangan teman-teman membuka plastik atau membuka botol kaca terus kemudian dituangkan ke dalam panci lalu direbus sampai mendidih, itu jangan. Karena tindakan itu dapat merusak nutrisi yang ada pada ASI. Nah, caranya adalah setelah ASIP tersebut sama dengan suhu ruangan dan akan dikonsumsi oleh bayi, kita rendam dulu ASIP ke dalam wadah yang telah berisi air hangat. Kita rendamkan bersama dengan tempat atau wadah saat ASIP tersebut disimpan. Bukan kulkasnya yang ikut direndam ya teman-teman, tapi kalau misalkan nyimpennya di botol kaca, berarti pada saat merendam kita tetap menggunakan botol kaca tersebut. Kalau misalkan ASIP disimpan dengan plastik khusus, berarti saat merendam ASIP ya tetap masih menggunakan plastik khusus tersebut. Oke, so jawabannya adalah ya D ya teman-teman. Soal nomor 20, bayi laki-laki usia 7 hari dirawat di ruang perinatologi karena lahir dengan BBLR. Saat ini bayi mendapatkan diet susu dengan pemberian secara langsung melalui cawan karena swallowing reflex bayi yang sudah bagus, namun perawat perlu hati-hati agar bayi tidak gumoh. Apakah tindakan keperawatan yang tepat? A. Membatasi asupan nutrisi. B. Menggendong dan memberi usapan lembut saat bayi minum susu. C. Menyendawakan bayi setelah minum susu. D. Monitor refleks bayi. E. Memberikan susu dengan OGT agar lebih aman. Jawaban yang A. Membatasi asupan nutrisi. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena BBLR dia malah justru membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Terus kemudian yang B, menggendong dan memberi usapan lembut saat bayi minum susu. Ini boleh, tapi tindakan ini juga tidak begitu sinkron dengan soal dan pertanyaan. C, menyendawakan bayi setelah minum susu. Menyendawakan bayi setelah minum susu ini merupakan tindakan di mana ketika bayi selesai minum susu, biasanya perawat akan menggendong bayi dengan tegak, terus kemudian bayi seolah-olah berdiri dan diletakkan di bahu, terus kemudian punggungnya ditepuk-tepuk. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar bayi tidak gumoh. D. Monitor refleks bayi. Ini memang harus kita lakukan, tapi dari soal dan pertanyaan tidak begitu sinkron dengan jawaban D ini. E. Memberikan susu dengan OGT agar lebih aman. Karena swallowing refleksnya bayi sudah bagus, jadi kalau bayi BBLR, kalau misalkan refleks telan dan refleks
hisapnya sudah bagus, maka bayi perlu dilatih untuk minum secara langsung. Hal ini dilakukan agar bayi tidak terbiasa dari UGT dan bayi tidak dapat melatih otot refleks telan maupun refleks hisapnya. Sehingga kalau misalkan refleks bayi sudah bagus dari swallowing maupun suckingnya sudah bagus, maka disarankan agar bayi minum ASI secara langsung. Oke, jawabannya berarti apa ya teman-teman? Ya, C ya teman-teman. Soal nomor 21, batita perempuan berusia 3 tahun dirawat di sebuah rumah sakit karena diare dan panas. Anak tersebut seringkali meminta pulang dan rewel. Perawat yang bertugas berinisiatif untuk melakukan terapi bermain. Pertanyaannya adalah, apakah terapi bermain yang tepat diberikan kepada anak tersebut? A. Bermain bola, B. Bermain sepeda, C. Bermain icik-icik, D. Bermain monopoli, dan E. Bermain puzzle sederhana. Oke, silahkan teman-teman kalau yang menjawab terlebih dahulu. Ya, anak yang dirawat di rumah sakit kemungkinan dia akan mengalami traumatic care. Dia juga mengalami hospitalisasi sehingga diketakutan anak akan mengalami stres, cemas, sehingga dapat menimbulkan dampak keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga walaupun anak dirawat di rumah sakit, maka seharusnya hak-hak anak juga tidak diabaikan. Salah satunya adalah anak tetap harus dapat bermain supaya dia tetap mendapatkan stimulasi dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa terapi bermain dapat menurunkan tingkat stres pada anak. Nah, ini kita lihat dulu nih jawaban dari A sampai dengan E, kira-kira mana yang paling tepat diberikan pada anak usia 3 tahun. Kalau misalkan diajak bermain bola, anak masih diare, kemudian panas. Kalau misalkan bermain bola, maka si anak memerlukan energi yang sangat banyak. Keadaan diare itu kemungkinan anaknya lemas, maka permainan ini tidak cocok untuk kasus tersebut. Bermain sepeda lebih tidak cocok lagi ya teman-teman. Bermain icik-icik ini mungkin bisa diberikan pada anak-anak yang seusianya di bawahnya. Kalau usia 3 tahun kayaknya kalau bermain icik-icik tidak ya teman-teman. Terus kemudian bermain monopoli, anak usia 3 tahun C 3 mili, D 4 mili, dan E 5 mili. Setiap 1 vial ciprofloxacin kandungannya adalah 1 gram. Setiap 1 gram sama dengan 1000 miligram. Kalau misalkan 1 gram isinya adalah 1000 mili, kalau misalkan 1 gram itu sama dengan 1000 miligram, berarti ketika diencerkan dengan aquabides 4 mili, artinya dalam 4 mili ada 1000 miligram ya teman-teman. Jadi kita dapat menyimpulkan 1 mili sama dengan 250 miligram. Karena setiap 4 mili
kandungannya 1000 mg. Berarti 1000 dibagi 4, 1 ml sama dengan 250. Karena yang diminta 500 mg, maka tinggal kita berpikir berapa kali 250 mg supaya dapatnya 500. Berarti jawabannya adalah ya 2 mili. B ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Kita sudah selesai untuk sharing soal-soal UKOM di pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Dadah, sehat selalu dan semangat berjuang UKOM.